Kenapa ini harus dihubungkan secara khusus hari Sabat itu dengan apa? Mengingini. Bukan saya pendeta Advent yang ingin menekan-nekankan hari Sabat ya. Firman Tuhan yang menekankan. Tuhan sendiri menekankan hal tersebut. Sabat adalah salah satu format untuk menuntun kita bagaimana menjadi setia kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatannya. Yesus itulah pemenuhan Sabat ya, pencipta dan apa? Penebus. Ya, Sabat inti daripada Sabat kita apa ya? Kita telah dicipta, kita menghormati pencipta kita. Dan pada saat yang bersamaan pencipta itu, walaupun saudara dan saya telah jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan kita. Pencipta kita itu menebus kita. Dialah pembebas kita. Ya, seperti orang Israel dibebaskan dari penawanan di Mesir, kita juga dibebaskan oleh Yesus Kristus dari penawanan dosa. Ya, dari penawanan dosa. Jadi marilah kita lihat ya, perbandingan ya, perbandingan atau persamaan dari Sabat diulang di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Sabat di Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Saya coba untuk menyusun. Mudah-mudahan apa yang saya coba susun ini tidak tetap sesuai dengan kata lain dengan firman Tuhan. Itu saya coba ya. Kita lihat bahwa Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu diberikan kepada generasi yang pertama. Tapi seperti yang kita sudah lihat, Ulangan 5:12 hukum ini kembali diulangi kepada generasi yang kedua, ya. Generasi kedua yang sekarang siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Pada saat Tuhan menyebutkan tentang 10 firman itu, tetap ya ingatlah, tetap diingat ya, itu sudah ada sebelumnya. Tetapi pada saat ini dikatakan apa? Pada saat keluar dari Mesir dan diberikan 10 hukum, 10 firman, itu keluar dari mulut Allah. Tetapi dalam ulangan ini kita lihat bahwa firman itu diulangi kembali oleh siapa? Bukan oleh Allah secara langsung, tetapi oleh Allah melalui mulut daripada Musa. Ya, kita lihat Allah beristirahat di hari ke-7. Itulah yang menjadi alasan yang disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sedangkan dalam kitab Ulangan istirahat itu dikatakan beristirahat Israel, bukan Allah, tapi Israel lah yang harus sekarang ya. Oleh sebab apa yang Allah sudah jadikan model, maka sekarang penekanannya Israel itu harus beristirahat di hari ke-7. Jadi motivasi atau alasan pengudusan itu apa? Karena istirahat dari apa? Dari penciptaan. Allah yang beristirahat dari penciptaan. Sedangkan orang Israel beristirahat dari apa? Istirahat dari perhambaan. Mereka beristirahat dari perhambaan. Jadi fokus dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 adalah Allah sebagai pencipta. Sedangkan Ulangan itu fokusnya adalah Allah sebagai pembebas. Tetapi seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan, di dalam kitab Ulangan juga fokus kepada penciptaan itu juga ada. Fokus pada penciptaan itu juga tetap ada. Walaupun kita dapat lihat itu dalam konteks juga pencipta yang membebaskan atau ya pembebasan yang menciptakan sesuatu. Apa itu pembebasan dari Allah yang menciptakan sesuatu? Kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 berbicara tentang Allah yang menciptakan dan itu ya, itu bagaimana itu telah diberikan pertama-tama untuk masuk ke dalam satu hubungan dengan Allah itu adalah nenek moyang umat manusia. Ya, bukan orang Yahudi, Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, Keluaran 20 itu menggambarkan bahwa penciptaan itu adalah penciptaan daripada apa? Umat manusia, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa. Sedangkan dalam kitab Ulangan, penciptaan itu adalah kepada apa? Dibentuknya umat pilihan yang sekarang dikeluarkan. Tentu saja, janji tentang umat pilihan ini sudah diberikan jauh sebelumnya kepada Abraham, kepada Yakub, ya, dan sekarang tapi ini pemenuhan daripada janji tersebut. Jadi inilah ya Allah sebagai apa? Pencipta yang membentuk satu umat pilihan. Dan dia ingin agar mereka masuk kepada satu persekutuan yang khusus dengan Allah. Allah yang apa? Yang sesungguhnya orang-orang di Mesir berbakti kepada Allah yang begitu banyak dewa-dewi palsu yang disembah oleh orang-orang Mesir. Dan selama ratusan tahun orang-orang Israel yang ada di Mesir melihat segala penyembahan dewa-dewi palsu tersebut. Ya, penyembahan dewa-dewi palsu tersebut. Tapi pada saat ini Allah ingin tekankan, akulah
pencipta alam semesta. Aku yang bawa kalian keluar. Kalian sudah lihat apa yang aku lakukan kepada Firaun di Mesir. Oleh sebab itu, berbaktilah kepadaku. Masuk kembali kepada satu hari perhentian yang aku apa? Yang aku berikan kepadamu. Nah, seperti kita sudah pelajari tadi, ada apa ya? Ada dua penambahan ya. Ada dua penambahan. Kenapa? Kepada Musa yang berbicara dalam kitab Ulangan, dia harus tekankan, ingat, kuduskan hari Sabat, tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kenapa itu tidak ditulis di kitab Keluaran? Karena Allah sudah bicara secara langsung. Orang-orang sudah dengar secara langsung waktu Allah berfirman. Jadi mereka sudah langsung mendengarkan perintah tersebut. Tetapi dalam kitab Ulangan 5 ini, Musa yang berbicara dan Musa harus tekankan, ini apa? Seperti yang diperintahkan. Dengan kata lain, ini Ulangan 5 ini mengulangi apa yang dikatakan dalam kitab apa? Kitab Keluaran. Dan pada saat kitab Keluaran juga berbicara tentang ingatlah dan kuduskan hari Sabat, kata ingat itu menandakan apa? Itu sudah ada sebelumnya. Sudah dinyatakan sebelumnya. Tapi sekarang apa? Ingat kembali. Jangan sampai lupa. Jadi dengan kata lain, peringatan tentang hari Sabat itu bukan kepada orang Yahudi yang keluar di apa? Yang pada saat mereka berada di Gunung Sinai yang berhubungan dengan 10 hukum, penurutan, pengudusan, ya, hari Sabat itu bahkan kita sudah pelajari dari kitab apa? Keluaran Fatsalnya yang keberapa? 16. Pada saat orang-orang Israel berada di padang belantara mendapatkan mana dari Tuhan, ada yang menolak untuk mengikuti instruksi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Berapa lama lagi kamu hendak menolak hukumku, perintahku? Jadi seperti saya katakan tadi malam, 10 hukum Tuhan ini, itu secara lisan sudah diberikan jauh sebelumnya. Kepada Adam dan Hawa secara lisan. Kepada Abraham telah diberikan secara lisan. Lalu secara tulisan, itu baru diberikan pada saat mereka di Gunung Sinai. Supaya mereka tidak lupa. Kenapa? Karena selama 400-an tahun mereka di Mesir, kemungkinan banyak di antara mereka yang sudah lupa. Dan Tuhan katakan apa? Ingat. Ingat ya. Dan di sini dalam kitab Ulangan bukan lagi dikatakan seperti Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Dikatakan apa? Tetaplah ingat. Tetaplah ingat. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 8. Kata ingat yang digunakan adalah zakar bahasa Ibraninya. Ingat dalam arti apa? Ingat, ya begitu saja. Tapi sekarang kenapa bahasa Indonesia katakan bukan lagi ingat tapi tetaplah ingat? Karena bahasa Inggrisnya observe. Karena ini bukan berasal dari kata Ibrani zakar, tapi syamar. Kata Ibrani yang berbeda, syamar. Arti daripada syamar itu adalah apa? To keep, to watch, or to preserve. Untuk menjaga, untuk memperhatikan, dan untuk melestarikan. Kalau saya ingin melestarikan sesuatu, itu sesuatu yang sudah ada. Sudah dinyatakan apa? Sebelumnya. Ya, sudah dinyatakan sebelum. Jadi itu harus dilestarikan. Pengudusan hari Sabat itu bukan hanya kita harus ingat menurut Keluaran 20, tapi harus kita lestarikan. Harus saudara dan saya jaga, lestarikan, dan perhatikan. Nah, apa signifikasi penambahan tetaplah ingat, observe, dan seperti yang diperintahkan kepadamu? Artinya ada 2 poin di sini. Yaitu menyatakan bahwa perintah ini telah, saya ulangi kembali, perintah ini telah dinyatakan sebelumnya. Ini bukan sesuatu hal yang baru saja diberikan. Tidak. Sudah sebelumnya. Bahkan seperti saya katakan, jauh sebelum orang Israel, kepada Abraham sudah diberikan itu secara lisan. Kepada Adam dan Hawa itu sudah dinyatakan. Kenapa? Karena hukum itu adalah melambangkan karakter Allah. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak cintai. Dan apabila kita melakukan apa yang Allah cintai dan membenci yang Allah benci, maka kita dapat menjadi serupa. Dan pada saat kita menjadi serupa, itulah sebenarnya tujuan kehidupan kita. Saudara dan saya, kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kita harus menjadi serupa dengan Allah. Dan salah satu yang Tuhan inginkan adalah pada saat kita menuruti kehendak-kehendaknya, 10 perintah, 10 firman-Nya, maka kita dapat mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci. Poin kedua, ya, menyatakan bahwa perintah itu harus dituruti. Pada saat
Musa katakan, tetaplah, ingat, lestarikan, perhatikan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, menyatakan bahwa perintah itu harus dituruti walaupun ada perubahan dalam motivasi atau alasan dari pengudusan. Kalau dalam kitab Keluaran apa? Tentang Minggu Penciptaan Allah yang berhenti, tapi sekarang dalam kitab Ulangan bukan lagi Minggu Penciptaan tapi masa pembebasan mereka. Mereka yang harus berhenti sekarang. Atau bukan itu saja, ada perubahan siapa yang mengucapkan. Walaupun di dalam Keluaran, dalam kitab Keluaran Tuhan berbicara langsung, tetapi sekarang Musa yang berbicara langsung, dan pada saat kita membaca Alkitab saat itu dan saya mengucapkan apa yang Alkitab katakan, saya yang katakan kembali, artinya itu tetap harus kita turuti. Tetap harus kita turuti. Ya. Karena itu Allah yang telah perintahkan kepada kita. Jadi inilah penambahan pertama. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Penambahan yang kedua yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Ulangan 5:14 katakan apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anak perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu. Wah ini kenapa lebih spesifik ditentukan? Kenapa? Kenapa kepada generasi kedua atau kepada kita lah mungkin saat ini ya. Generasi-generasi berikutnya harus ditambahkan lembumu dan keledaimu, jangan melakukan apa? Pekerjaan. Apa perbedaannya dengan Keluaran? Keluaran 20 jangan apa? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu. Tidak disebutkan tentang apa? Lembumu dan keledaimu. Nah pertanyaannya, kenapa Musa harus tambah-tambah tinta? Dengan kata lain ya, tambah-tambah tinta untuk tulis lembumu dan keledai. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak apa ya, ini bukan karena mungkin apa ya, lagi di dalam kitab Ulangan waktu Musa tulis dia lagi kebanyakan tinta, waktu kitab Keluaran dia kurang tintanya, bukan. Ada hal yang signifikan yang harus dilestarikan, yang harus apa? Diingatkan kembali secara spesifik kepada orang-orang yang baru keluar dari apa? Mesir, dan secara spesifik setelah 40 tahun berikutnya kepada umat-umat yang sekarang generasi kedua ini ada hal yang spesifik ya, yang berbeda dengan orang tua mereka yang pada saat mereka baru keluar dari apa? Baru keluar dari Mesir. Apa bedanya itu, saudara? Nanti kita lihat, menarik sekali ya. Yang menarik ini, apa yang menyebabkan generasi kedua ini harus diingatkan kembali tentang lembumu dan keledaimu itu harus ditekankan. Kenapa itu tidak ditekankan kepada apa? Kepada orang tua mereka, generasi pertama yang seperti tertulis dalam Keluaran 20. Nah, mari kita lihat ya. Signifikansinya adalah bahwa ini mengarahkan orang yang mendengar di kitab Ulangan 5 kepada satu hukum lainnya. Ya, apa itu hukum lainnya? Ya, kalau kalau Anda mau ini penambahannya aja ya. Saya bisa ada penambahan yang kita bisa lihat hukum keempat di kitab Ulangan itu juga ada penambahannya ada hubungannya juga dengan hukum kelima di kitab Ulangan yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Tapi itu mungkin satu waktu kita akan pelajari. Untuk pada saat ini, mari kita lihat kenapa hukum keempat di kitab Ulangan ini mau dihubungkan dengan salah satu hukum di kitab apa? Baik yang muncul di kitab Keluaran maupun juga di dalam kitab Ulangan. Hukum keberapa itu yang ada bicara tentang lembu dan keledai? Baik kedua-duanya. Dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab Ulangan. Kalau Anda mau lihat, itu muncul di hukum yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 17 berbicara jangan kita mengingini. Itu hukum ke-10 kan, jangan kita mengingini. Hukum ke-10 dalam kitab Keluaran itu berbicara jangan mengingini. Hampir sama ini. Apa? Jangan mengingini hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya. Ada perempuan, khususnya ada lembu dan apa? Ada keledainya, jangan kamu ingini. Nah, hukum ke-10 dalam kitab Ulangan juga sama. Jangan mengingini. Apa itu? Ya, Anda bisa baca ya, tapi yang saya cuma fokuskan adalah jangan mengingini hambanya perempuan atau lembunya atau apa? Atau keledainya. Nah,
Kenapa? Ya, kenapa ini harus dihubungkan secara khusus hari Sabat itu dengan apa? Mengingini. Apa? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya antara pengudusan hari Sabat dan hukum keempat dengan hukum ke-10? Jangan kita apa? Jangan kita mengingini. Ini bukan karena Musa ada banyak tinta, makanya dia tambah itu di kitab ulangan di hukum keempat. Kenapa? Karena dia ingin menghubungkan, generasi baru. Kalian mungkin berbeda dengan generasi orang tuamu. Kalian apanya yang berbeda? Hidup kalian sudah semakin lebih makmur. Seperti kalau Anda mungkin generasi pertama yang datang ke Amerika dengan anak-anak kita berbeda. Apa ya? Kalau mungkin saya generasi pertama di Amerika ya nggak apa-apa lah, kita hidup berdempet-dempetan, berdesak-desakan di apartemen ya, kita semua sama-sama sehidup serasa sependeritaan, kita hidup sama-sama. Tapi begitu kita semakin apa? Anak-anak kita generasi berikutnya itu pada umumnya keadaan mereka itu semakin lebih baik. Keadaan mereka itu menjadi semakin lebih baik. Mereka apa? Setelah kita cukup lama ya di padang gurun, mungkin generasi yang pertama itu sudah tahu bagaimana cara untuk bekerja dengan lebih baik, harta bertambah, ya, penghasilan dapat disesuaikan, dan mereka masing-masing ada yang memiliki kemampuan lebih daripada orang lain, sehingga material-material, benda-benda yang mereka kumpulkan itu semakin apa? Semakin bertambah. Semakin bertambah, dan selama 40 tahun generasi kedua itu sudah melihat, dulunya mereka sama-sama main-main, anak-anak kecil kan, mereka itu kan, itu generasi pertama yang meninggal itu di atas 17 tahun, yang ini dibawa-bawa anak-anak kecil. Tadinya sama main-main, tapi lama-kelamaan mereka melihat, saya memiliki hal-hal yang lebih baik daripada tetangga di tenda saya di sebelah. Generasi kedua ini, jadi mulailah mereka membanding-bandingkan satu dengan yang lain, karena mereka memiliki harta-harta benda, ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan mereka saling membanding-bandingkan satu dengan lain. Jadi Musa katakan, ada perintah, jangan kamu mengingini. Bagaimana caranya supaya generasi kedua ini, dan saudara dan saya juga, generasi selanjutnya, supaya kita jangan mengingini, supaya kita jangan membanding-bandingkan, saya pendeta Rantung, saya sudah punya 2 mobil, saudara cuma punya 1 mobil. Saya punya ini, saudara punya itu. Saya lebih daripada apa yang saudara punyai. Pada saat inilah Musa menekankan tentang kekudusan hari Sabat supaya kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang saya miliki itu ada yang memberikan, ada pencipta kita. Yang kita miliki itu segala sesuatu itu hanya pemberian. Pencipta memberikan kepada saudara dan saya. Dan kalau kita melihat lebih dahulu pencipta kita, gantinya ciptaan-ciptaannya, ganti ciptaan daripada pencipta kita mungkin 2 mobil atau rumah yang lebih besar dari rumah yang lainnya. Itu kacau. Kalau itu yang terjadi, kalau kita sampai melupakan pencipta kita, maka kita akan saling berlomba satu dengan yang lain untuk memperbanyak ciptaan-ciptaan yang kita dapat akumulasi, yang dapat kita kumpulkan. Musa katakan kepada generasi kedua dan kepada kita generasi saat ini, kalau kita mau keluar dari materialisme, ingat pencipta kita, ingat Tuhan kita, ibadah kepadanya, beribadah pada satu hari yang khusus, di mana kita semua itu sama-sama sebagai apa? Orang-orang, umat-umat yang berbakti, yang menyembah kepada Allah. Dan bukan menyembah kepada 2 mobil saya, 2 rumah saya, 3, 4, 5 rumah saya, dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah bahwa istirahat sesungguhnya di dalam Tuhan pada hari Sabat itu menghasilkan apa? Kita akan masing-masing menemukan istirahat dari mengingini dan mendambakan barang-barang, materi-materi, materialisme yang dimiliki oleh orang lain. Yang dimiliki orang lain. Pada saat kita sama-sama berdiri, sama-sama sujud, sama-sama berdoa, kita semua apa? Hanya membawa diri kita. Pada saat kita masuk dalam gereja, berdampingan satu dengan yang lain. Kita tidak bawa harta-harta kita ya, kecuali Anda mau tunjukkan mungkin jam tangan atau hal-hal yang lebih mewah. Makanya dikatakan janganlah pada saat kita berbakti jangan jangan kita menunjukkan kita lebih daripada orang lain dengan perhiasan-perhiasan yang kita miliki. Dengan kata lain supaya kita, karena dalam pada saat kita berbakti kita semua sama.
hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang berbakti kepada Allah kita. Kita tidak harus melihat, ini tetangga saya, ini tasnya ini, wah, ini apa nih tasnya ini, Michael Kors atau Guess ini. Bukan begitu pada saat kita berbakti ya. Pada hari Sabat, marilah kita apa? Menemukan istirahat sejati daripada apa? Saling kasih lihat siapa yang lebih dari satu daripada yang lainnya. Jadi Sabat itu bukan hanya kebebasan dari pekerjaan, dan kita harus bekerja secara fisik, secara lahiriah. Tetapi kita harus juga beristirahat dari batiniah. Dari hati kita itu harus diistirahatkan daripada keinginan-keinginan. Sekali lagi, itulah sebabnya pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, pada saat kita masuk ke dalam tempat peribadatan, Rasul Paulus perjanjian baru katakan jangan apa? Mencolok, jangan buat yang lebih-lebih untuk menunjukkan Anda itu lebih daripada orang lain. Kenapa? Kita semua sama-sama menghadap Kalik Pencipta kita. Jangan besar-besaran dengan sesama, tapi marilah kita melihat Allah kita yang besar. Marilah kita melihat Allah kita yang besar. Poin berikutnya, Sabat itu adalah bagi setiap individu. Ini pendahuluan untuk besok pembahasan kita tentang bagaimana kita akan menguduskan hari Sabat. Tapi poinnya, Sabat itu diberikan bagi setiap individu. Apa? Kenapa? Hari setiap individu. Ulangan 5 ayat 14 katakan, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau. Engkau itu ada dua disebutkan di sini, saya. Tetapi hamba-hamba saya itu juga apa? Disebutkan. Dan juga orang asing. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya adalah banyak orang katakan, aduh pendeta ini perintah tentang hari Sabat ini untuk orang Yahudi. Yang menjadi hamba-hamba orang Yahudi, yang menjadi orang asing yang berdiam di rumah orang Yahudi, itu bukan orang-orang Yahudi. Hamba-hamba itu seringkali juga datang dari bangsa-bangsa lainnya yang dikalahkan dalam peperangan. Jadilah mereka hamba laki-laki atau hamba perempuan sebagai pampasan perang misalnya. Dan kepada mereka itu, mereka bukan orang Yahudi, tetapi diperintahkan hal yang sama. Kuduskan, mereka harus menguduskan juga. Dan bukan itu saja, bukan hanya hari Sabat itu bagi seluruh umat manusia. Entah dari latar belakang mana, dari bangsa mana, tetapi dari status apapun, semuanya itu harus menguduskan hari Sabat. Bicara tentang engkau akan bekerja, tetapi pada saat hambamu apa? Laki-laki, hambamu perempuan jangan bekerja. Hambamu laki-laki atau hambamu perempuan itu harus berhenti bekerja. Dan engkau juga harus mengingat kita juga dahulu adalah pekerja. Jadi dengan kata lain, tidak ada istilah tuan atau pembantu. Kan ada yang katakan ada orang yang apa ya? Dia tidak bekerja di Sabat, tapi dia suruh orang untuk apa? Bikin sesuatu. Ya, status sosial itu tidak membedakan. Semua sama di dalam pengudusan hari Sabat. Kebangsaan kita sama di dalam pengudusan hari Sabat. Baik kebangsaan maupun status sosial kita, semuanya sama di dalam pengudusan hari Sabat. Dan bukan itu saja. Seperti saya katakan, bagi setiap individu. Kenapa? Karena satu hal yang cukup istimewa dari hukum hari Sabat di dalam kitab Keluaran yang cuma disebutkan apa? Tuhan Allahmu itu apa? Satu. Tapi dalam kitab Ulangan 4 kali untuk hukum keempat ini disebutkan Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Ulangan 5 ayat 12, mungkin kita tidak punya waktu baca ya. Ulangan 5:14, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ya. Engkau dahulu budak tanah Mesir, engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 5 ayat 15, lalu disambung lagi. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, ini mu-nya ini bukan, itulah sebabnya Tuhan Allah bangsa Israel. Oh, enggak bilang begitu, saudara. Kata mu di sini, kamu di sini, ya. Tuhan Allahmu, the Lord your God. Itu your-nya itu, kamunya itu adalah akhiran atau sufiks orang kedua tunggal. Bukan kamu-kamu. Ini bukan ditujukan kepada orang-orang Israel secara kelompok, secara plural, sebagai satu bangsa. Tidak.
tetapi orang Israel secara individu. Masing-masing kamu, masing-masing setiap kamu diperintahkan untuk merayakan hari Sabat. Masing-masing kamu telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Masing-masing kamu harus menguduskan hari Sabat. Bukan untuk satu apa? Bukan untuk satu bangsa Yahudi atau untuk satu gereja Advent, tetapi bagi setiap individu. Cukup menarik. Tuhan Allahmu ini ya, kalimat Tuhan Allahmu itu paling banyak muncul di kitab Ulangan. Kenapa? Karena banyak orang seringkali mengatakan, wah ini kitab Musa ini hanya untuk orang Israel dan lain sebagainya. Tetap bukan. Itu bagi kita semua. Tuhan Allahmu 308 kali kata Tuhan Allahmu muncul kitab Ulangan. 1 kali saja dalam kitab Kejadian. 27 kali dalam kitab Keluaran. 26 kali di kitab Imamat. 6 kali di kitab apa? Bilangan. Dan khususnya pada saat Tuhan Allahmu itu ditunjukkan atau pada saat Musa menulis tentang 10 hukum, kata atau kalimat Tuhan Allahmu itu yang diaplikasikan ke 10 hukum dalam kitab Ulangan itu muncul 9 kali. Dan kalau saya ingin tanya, Anda sudah pasti tahu jawabannya. Dari 10 hukum ini, hukum pertama sampai hukum ke-10, mana yang paling banyak mendapatkan kata Tuhan Allahmu? Anda sudah tahu ya, dari 9 kali kita sudah tahu 4 kali di mana ya? Kitab apa ya? Di hukum keempat ya. Hukum 1 sampai ke-3 saja Tuhan Allahmu itu hanya 3 kali dia muncul. Tapi untuk hukum keempat Tuhan Allahmu itu muncul 4 kali. Muncul 4 kali dan hukum ke-5 sampai ke-10 itu kata Tuhan Allahmu itu hanya muncul apa? 2 kali. Jadi dengan kata lain, hari Sabat ini secara khusus, eksklusif dan mendapatkan penekanan. Ya, itu terus terang, bukan saya pendeta Advent yang ingin menekankan hari Sabat ya. Firman Tuhan yang menekankan. Tuhan sendiri menekankan hal tersebut. Tuhan sendiri yang berfirman, tentang hukum keempat ini aku Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu 4 kali. Ya, artinya penekanan kepada hubungan pribadi yang dapat terjadi antara Allah dan setiap individu. Saya katakan individu, karena besok kita akan membahas tentang bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Apakah harus ada yang gereja tulis satu persatu mana yang boleh atau mana tidak boleh? Atau bagaimana kita mencoba untuk mengerti tentang setiap individu? Apakah kita harus masing-masing berbuat sesuai dengan kesukaannya masing-masing? Ada yang katakan, pertanyaan ya, saya baca sedikit, ada orang di Korea, bagi mereka ya sebelum masuk gereja bisa main voli sendiri. Saya lihat itu, atau sesudah gereja orang-orang dari Korea ya, di Filipina mereka main bola voli dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kira-kira ini pendeta? Kenapa gereja tidak memberikan satu ketetapan? Ini yang boleh, ini yang tidak boleh dan lain sebagainya. Saya mengajak kita semua untuk hadir besok malam untuk membahas tentang hal tersebut. Tapi poinnya adalah, saya coba untuk menuntun bahwa Sabat itu telah diberikan kepada setiap individu. Kenapa itu menjadi penekanan? Ya, itulah yang akan kita sambung juga besok. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada sekali lagi tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, sekali lagi saya tahu akan banyak pertanyaan sehubungan dengan bagaimana cara secara kasus per kasus memelihara hari Sabat. Tapi mari kita simpan pertanyaan tersebut untuk besok ya. Kira-kira ada tambahan untuk pembahasan kita pada saat ini? Silakan saudara sekalian yang ada di Zoom, ada kira-kira yang mau ditambahkan sehubungan dengan pembahasan kita? Ada Dek? Saya tidak sempat dengar suara Dedek di Zoom. Oh sorry. Oh Papi, silakan. Oh, no. Oh tidak. Sudah bagus. Nanti sampai besok. Sampai oke. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ada Pendeta Abin. Puji Tuhan. Saya ingin mendengar suara dari Pendeta Abin. Silakan Pendeta. Pendeta Dr. Blasius Abin. Jika ada berkesempatan, silakan. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi, Pendeta. Untuk Pendeta Stephen Rantung, selamat pagi Om, Alex dan Tante Neti. Ya.
Pagi, Oke, sorry. Pendeta. Saya harus kasih on video nih karena Pak Angli bilang mesti kasih on video katanya. Elder Angli. Ya. Oke. Terima kasih. Saya rasa sudah dibahas secara lengkap tadi oleh Pendeta Stephen ya. Ide-idenya sudah kita tangkap ya. Dan itu sangat penting. Dan bagi saya begini, pelajaran hari ini menjawab banyak pertanyaan di luar sana. Sangat banyak pertanyaan di luar sana mengenai mengapa kita perlu memelihara hari Sabat. Saya kasih contoh aja. Ini saya sudah mengajar ini di Ungklab ini sejak sejak Pendeta Stephen meninggalkan kampus. Itu aja. Karena saya adalah meneruskan tongkat estafet dari Pendeta Stephen Rantung. Ya. Mungkin Om Alex dan Tante Niti belum tahu ya. Jadi mesti saya kasih tahu. Jadi tahun 2003 kalau saya tidak salah. Jadi pertanyaan mahasiswa hampir setiap hari pelajaran mengenai doktrin Alkitab, pertanyaannya adalah mengapa sih gereja Advent itu menekankan tentang Sabat? Bukankah kita diselamatkan oleh kasih karunia? Saya bilang sama mereka, apa yang ada di pikiranmu sangat betul. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, sekarang mengapa kita memelihara Sabat? Salah satu jawabannya adalah dari pelajaran hari ini. Alasan mengapa kita harus berhenti. Menarik memang karena pelajaran kita ini dimulai dengan informasi lokal, tempat. Bahwa orang Israel berada di sebelah berada di sebelah timur Sungai Yordan. Kita bisa bayangkan sudah 40 tahun telah berlalu mengadakan perjalanan. Nah, sekarang waktunya untuk menginvasi daerah itu di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu Tanah Kanaan. Dan Musa memberitahukan ulang ini dalam Ulangan pasal yang ke-5, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Rantung tadi. Lalu dijelaskan apa perbedaan Ulangan pasal 5 dan Keluaran pasal 20. Ada dua yang saya lihat di sini. Yang pertama dalam bentuk genre atau genre, bentuk ungkapan. Keluaran pasal 20 itu adalah dokumen legal atau dokumen hukum. Hukum yang disampaikan dalam bentuk formula hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi sebelum dia kasih tahu itu, sama sebenarnya di Keluaran pasal 20 dia katakan di ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri perbudakan. Jadi konsep yang dibangun di Keluaran pasal 20 itu adalah Allah diperkenalkan sebagai penebus. Penebus dari tempat perbudakan. Lalu di ayat yang ke-8 baru dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hal yang sangat formal. Formulasi dari hukum ini sangat bersifat legal ya. Dan Bilangan Deuteronomi pasal 5 dia membuat Ulangan ya. Dia membuat formula terbalik. Yang pertama dia katakan ingatlah dan kuduskanlah. Ulangan 5 ayat 12. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sesudah itu baru dia katakan haruslah engkau ingat atau keep observing, seperti yang dijelaskan engkau dulu budak. Jadi formulanya berbeda. Keluaran pasal 20 dia kasih tahu dulu bahwa Allah itu penebus. Sesudah itu dia kasih Sabat. Sedangkan di Ulangan pasal 5 dia kasih tahu dulu, dia kasih pertama dulu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu sesudah itu dia katakan haruslah engkau tetap ingat bahwa engkau adalah budak dulu di tanah Mesir. Apa perbedaan keduanya? Penekanan di Keluaran pasal 20 adalah menekankan God is a redeemer. Dia adalah pembebas. Nah sekarang dia mau menekankan tentang engkau adalah orang yang ditindas. Engkau adalah orang yang diperhamba. Tetap Allah, subjek Allah di sana ditekankan. Jadi pertanyaan saya adalah apa pentingnya redaksi seperti ini untuk menekankan konteksnya bahwa mau menjadi pemenang untuk mengalahkan tanah Kanaan dengan raja-rajanya.
perlu setia kepada Tuhan, yang adalah pembebas, yang adalah penebus. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah ingat ditekankan oleh Pendeta Stephen tadi. Istilah ingat di sini juga mau menekankan bahwa who we are. Siapa kita sebenarnya? Kita ini sebenarnya adalah hamba, diperbudak oleh dosa. Jadi untuk mengalahkan dosa, kita perlu setia kepada Tuhan. Untuk mengalahkan Kanaan, orang Israel generasi kedua ini, mereka harus setia memelihara hari Sabat. Memang sebelum menyeberangi Sungai Yordan, di paragraf pertama di pelajaran sekolah Sabat itu, orang Israel sudah mengalahkan Basan, Raja Basan. Sudah mengalahkan Amori, tapi mereka bilang tidak cukup. Musa bilang, "Muni mesti setia pada Tuhan melalui hari Sabat." Jadi itu kita rasa. Jadi artinya apa? Saya hanya mau menangkap dua poin penting dari pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Rantung tadi. Pertama, hari Sabat itu selalu berhubungan dengan penebusan. Menjawab pertanyaan mahasiswa saya. Tidak pernah membahas hari Sabat keluar dari skema tentang keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep hari Sabat yang menekankan faktor perintah tadi itu, ingat Tuhanmu, ingat kamu seorang budak, untuk menekankan bahwa memperoleh kemenangan orang Israel itu, memperoleh kemenangan hanya satu formula yang sangat sederhana, setia pada Tuhan. Nah, apa aplikasi for saya? Untuk memperoleh kemenangan di luar sana, 6 hari pertama dalam pekerjaan. Be faithful to the Lord. Kita harus setia pada Tuhan. Ya, itu konsep yang pertama. Jadi apa yang kita lakukan dengan kesetiaan pada hari Sabat, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa hari Sabat dan pemeliharaan selalu berkaitan dengan keselamatan kita. Jadi seakan-akan keselamatan itu terlalu jauh kita pikirkan. Padahal harus dimulai dari hari ini, setiap hari. Nah, untuk menuntun kita setiap hari, Sabat adalah salah satu format untuk menuntun kita bagaimana menjadi setia kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan, untuk kesempatan. Mudah-mudahan pendeta Terima juga kasih, memiliki Pendeta kesempatan Steph. besok pagi lagi waktu Indonesia. Iya, bergabung terima dengan kami, kasih. ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apalagi pertanyaan tentang apa ya? Pertanyaan tentang bagaimana cara kita menguduskan Sabat ini. Saya sangat mengharapkan kesediaan pendeta juga tetap dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pendeta Dr. Blasius Abin. Ada lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.